Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 17 Februari 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Demikian firman Tuhan. Jangan biarkan tumbuh akar kepahitan. Saudara-saudara yang kekasih, dari semua emosi manusia, kepahitan adalah yang paling menakutkan. Hal itu seperti kanker emosional. Kita tidak akan pernah menduga betapa banyaknya orang yang bergumul dengan kepahitan. Hari ini, mari kita cek hati kita yang diibaratkan seperti sebuah taman. Apa yang saat ini tumbuh di dalam hati kita? Mari kita periksa dengan 4 ciri kepahitan dari Ibrani 12. Yang pertama, kepahitan dimulai dari bibit yang kecil. Dimulai dari Ibrani 12 ayat 12. Penulis Ibrani menggambarkan orang percaya yang putus asa sebagai atlet lari yang kelelahan ketika berlomba. Orang bisa membuat kita merasa kesal, menyinggung perasaan kita, terutama menyakiti hati kita, sekalipun mereka tidak bermaksud demikian. Tapi kita sering gagal untuk melihat bahwa Tuhan menggunakan orang-orang tersebut untuk memperbaiki tingkah laku kita. Sebaliknya, kita malah mengizinkan tindakan atau perkataan orang yang menyakitkan menjadi benih kecil kepahitan yang kita tanam dan membiarkannya tumbuh menjadi besar. Yang kedua, kepahitan membutuhkan tanah yang tepat. Ayat 15 mengatakan, kita harus jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Kita tidak bisa kehilangan kasih karunia Tuhan, tapi kita bisa menjauhkan diri dari kasih karunia itu, atau tidak bisa melihat kasih karunia itu. Ketika kamu lupa kasih karunia Tuhan dalam hidupmu, maka kamu tidak akan bisa memberikan kasih karunia kepada orang lain, dan hatimu menjadi lebih rentan terhadap kepahitan. Yang ketiga, kepahitan mengembangkan akar yang dalam. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Ayat 15. Orang yang membiarkan benih kepahitan tertanam di dalam hatinya, maka benih itu akan tumbuh dan berakar. Walaupun akar itu tidak terlihat, hal ini sangat merusak. Itu akan menghimpit kehidupan rohani dan emosional kita.
itu akan menahan kuasa Tuhan dan menghalangi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Itu karena kebencian dan kekudusan tidak bisa berada dalam satu tempat secara bersamaan. Keempat, kepahitan akan menghasilkan buah yang buruk. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ayat 15. Ketika benih kepahitan ini berakar dan bertumbuh menjadi pohon dan menghasilkan buah, kepahitan itu tumbuh bercabang ke dua arah yang berbeda, ke arah dirimu sendiri dan membuatmu menjadi bermasalah, dan kepada orang lain yang membuat mereka tercemar. Bahkan hal itu bisa merusak hubunganmu dengan Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 20. Saudara-saudara yang kekasih, kita yakin bahwa ada sesuatu di masa lalu yang membuat kita merasa kepahitan. Tapi jangan biarkan rasa sakit itu mengakar di hatimu dan tumbuh dalam dirimu. Jangan menyiraminya dengan cara berpikir yang berpusat pada diri sendiri. Jangan memupuknya dengan mencari simpati dari orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas pemberitaan firman-Mu kepada kami hari ini. Tuhan mengingatkan kami supaya kami jangan melakukan, jangan mengingat, dan jangan membiarkan kepahitan tumbuh dalam diri kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Berkatilah firman-Mu, berkati kami semua, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.